Aku pernah berpikir, cukup jadi istri yang patuh, sabar, dan setia. Tapi tak pernah kusangka, cinta bisa berubah jadi luka, dan rumah bisa serupa penjara. Ini kisah Alia, dan ribuan perempuan yang pernah merasa sendirian. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pernikahan kami bukanlah pesta mewah yang dihiasi taburan bunga dan deretan tamu berjas rapi. Hanya ada kursi plastik, tenda sederhana, dan makanan seadanya. Tapi saat itu, aku tersenyum paling lebar. Hatiku penuh. Bayu menggenggam tanganku erat di pelaminan yang bahkan tidak sempat kami sewa secara profesional. Ia hanya berkata lirih, "Kita mulai dari nol, ya, sayang. Tapi aku janji, kamu bakal bahagia." Aku percaya. Bayu adalah lelaki pertama yang membuatku merasa layak dicintai. Ia datang setelah aku lama sendiri, menjemput hatiku yang sederhana dengan cara yang juga sederhana. Ia bukan tipe romantis, tak pandai merangkai kata, tapi tatapannya meneduhkan. Waktu kami memutuskan menikah, banyak yang bertanya, "Kamu yakin?" Dia bahkan belum punya rumah. Tapi aku selalu menjawab, bahagia tak harus punya rumah besar, kan? Hari-hari awal pernikahan kami seperti lembar buku baru yang masih wangi. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan teh dan sarapan ala kadarnya. Bayu selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Aku bahkan sempat menuliskan diari kecil bertuliskan, "Aku istri paling bahagia di dunia." Kami menempati rumah kontrakan kecil 2 petak, dengan kamar tidur yang muat 1 kasur busa tipis dan kipas angin bekas. Aku menata rak kayu bekas jadi tempat bumbu dapur, dan menyulam taplak meja sendiri dari kain perca. Hidup kami memang pas-pasan, tapi aku menikmatinya. Aku senang menunggu Bayu pulang kerja. Biasanya aku duduk di depan pintu, mengenakan daster bersih dan menyuguhkan teh manis hangat. Bayu sering bercerita soal rekan-rekan kerjanya, dan aku menyimak dengan penuh perhatian. Kadang kami makan sambil bersenda gurau, tertawa kecil soal masa depan. Aku sempat menulis mimpi-mimpi kecil kami di kertas dan menempelkannya di dinding. Beli sepeda motor, punya anak, umrah bersama. Namun, tak butuh waktu lama hingga aku mulai menyadari bahwa kenyataan tidak selalu seindah janji. Bayu mulai sering pulang larut malam. Awalnya aku tak curiga. Aku pikir ia lembur. Tapi ia tak lagi pulang dengan cerita. Hanya diam dan langsung tidur. Aku mencoba memaklumi. Mungkin ia lelah. Aku semakin berusaha menjadi istri sempurna. Memastikan rumah rapi, makanan hangat, dan semua kebutuhannya tersedia. Namun tak peduli sekeras apa aku mencoba, sikap Bayu perlahan berubah. Ia mulai jarang menatap mataku saat bicara. Bahkan saat aku sakit flu dan tergeletak di kasur, ia hanya berkata, "Minum obat aja. Jangan manja." Tapi aku terus bertahan. Aku selalu ingat janjinya di hari pernikahan. "Kamu bakal bahagia." Mungkin ini hanya fase. Bukankah semua rumah tangga pasti diuji? Tetap saja, dalam hati kecilku yang mulai goyah, aku bertanya-tanya, jika ini cinta, kenapa aku mulai merasa sendirian? Mengapa rasa bahagia yang dulu begitu hangat, kini hanya terasa seperti kenangan yang kian jauh? Aku masih mencintainya, masih menyiapkan makan malam, masih mengusahakan senyum, tapi aku mulai merindukan pelukannya. Pelukan yang dulu membuatku yakin aku tak akan pernah merasa sendiri lagi. Aku tak tahu saat itu bahwa yang kutemui bukan akhir bahagia, melainkan awal dari luka yang pelan-pelan mengikis jiwaku. Tanpa suara. Tanpa darah. Tapi perihnya menempel di napas dan langkah hari-hariku. Aku masih ingat malam itu, ketika aku memasak sayur bening dan tempe goreng kesukaan Bayu. Dapur kami panas dan pengap, tapi aku tetap menyeka keringat dan memaksakan tersenyum sambil menata piring di meja makan kecil kami. Aku baru 3 bulan hamil waktu itu. Mualku masih sering datang tiba-tiba, tapi aku tetap memaksakan diri berdiri, karena aku ingin Bayu tahu, aku masih bisa menjadi istri yang baik. Ketika pintu terbuka dan Bayu masuk,
wajahnya kusut, tanpa sepatah kata pun. Biasanya aku akan menyambut dengan senyum dan sepotong pelukan, tapi akhir-akhir ini, pelukanku hanya berbalas angin kosong. Makanannya udah siap, Mas, kataku pelan. Ia hanya mengangguk sambil duduk, tanpa menatapku, tanpa bertanya kabar. Kami makan dalam diam. Sendokku beradu pelan dengan piring, dan detik terasa begitu lambat. Aku menatap wajah Bayu yang tak lagi aku kenali. Wajah yang dulu selalu memberiku rasa aman, kini terasa asing. Ia makan cepat, tanpa memuji, tanpa berkomentar, lalu berdiri dan langsung ke kamar. Aku tetap duduk. Sendokku tak bergerak. Sayur bening di mangkuk masih mengepulkan asap, tapi hatiku sudah dingin. Setiap malam selalu seperti itu belakangan ini. Ia pulang dengan wajah lelah, matanya kosong. Kadang marah tanpa sebab. Pernah suatu sore, hanya karena aku lupa mengangkat jemuran karena tertidur karena mual, ia membentakku dengan suara tinggi. Kamu tuh ngapain aja di rumah? Mau jadi istri kayak apa kalau kerjaannya cuma tidur? Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk. Aku tahu, dia lelah bekerja. Tapi bukankah aku juga lelah menahan semuanya sendirian? Pakaian kantornya tetap aku setrika rapi. Sarapan tetap aku siapkan. Saat dia lupa membawa dompet, aku yang lari menyusul ke halte. Bahkan saat aku muntah-muntah di kamar mandi, aku tetap menyelesaikan cucian piring agar tidak ada yang membuatnya jengkel. Tapi tak pernah sekalipun ia bertanya, kamu capek, ya? Atau, perutmu masih mual, sayang. Meja makan kami tak lagi jadi tempat berbagi cerita, melainkan tempat sunyi yang hanya dipenuhi suara sendok dan tarikan napas. Kadang aku berbicara, hanya agar tidak gila karena kesunyian. Aku tadi ke puskesmas, bayinya sehat. Cuma disuruh istirahat lebih banyak. Tapi Bayu tak menjawab. Ia hanya menggulir ponselnya. Pernah satu kali, aku duduk sendiri di meja makan, menatap dua piring yang masih penuh karena Bayu memilih makan di luar tanpa bilang. Aku menunggu hingga malam. Akhirnya aku makan sendiri sambil menangis pelan. Rasanya seperti makan sendirian di dalam pesta yang tak pernah dimulai. Waktu itu, aku sadar, yang paling menyakitkan bukanlah teriakan atau kemarahan Bayu, tapi ketidakpeduliannya. Sikap diamnya. Kehadiran yang kosong. Aku mulai sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit sambil menahan sesak. Perutku membesar, tubuhku lelah, tapi hatiku lebih lelah. Setiap pagi aku masih berusaha, karena aku percaya, mungkin ia hanya stres, hanya butuh waktu. Tapi semakin hari, usahaku terasa seperti mengetuk pintu yang tak pernah dibuka. Dan meja makan itu, saksi diam yang dulu dipenuhi canda dan rencana, kini hanya jadi tempat pertemuan dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah, tapi sudah tidak saling menyapa. Matahari baru saja tenggelam ketika tangisan bayi kami memecah keheningan rumah kontrakan kecil itu. Aku sedang mengaduk tumisan di dapur sambil menggendong Raffi yang terus rewel sejak siang. Suhunya agak naik, mungkin karena kelelahan atau masuk angin. Hari ini benar-benar melelahkan. Aku belum tidur siang, belum mandi, dan belum sempat makan sejak pagi. Tapi tetap aku berdiri di depan kompor, memastikan masakan untuk Bayu selesai sebelum ia pulang. Perutku sendiri sudah lama berkeroncong, tapi aku memilih mendahulukan semuanya untuknya. Aku menambahkan sedikit garam. Sejujurnya, aku tak sempat mencicipi. Raffi kembali menangis keras. Tanganku gemetar mengaduk sambil mencoba mengayun-ayun tubuh kecilnya dengan lembut. Pintu rumah terbuka. Bayu masuk dengan langkah cepat, meletakkan tas kerja ke meja dan langsung duduk di ruang makan tanpa sepatah kata pun. Mas, makanannya sebentar lagi matang ya. Maaf ya, tadi aku capek, Li. Jangan banyak ngomong. Nada suaranya dingin. Matanya tidak menatapku. Aku menggigit bibir, menahan perkataan yang ingin keluar. Tak lama, aku menaruh nasi dan tumisan di hadapannya. Aku kembali ke dapur, menyuapi Raffi dengan bubur yang sudah hampir dingin. Aku hanya mendengar suara sendok beradu cepat. Lalu, brak. Sebuah piring melayang menabrak tembok, pecahannya terpental ke lantai. Raffi langsung menangis menjerit. Tubuhku tersentak. Apa-apaan ini? Masakan kayak gini disajikan ke suami? Keasinan, Li.
Kamu masak pakai hati atau cuma asal-asalan? Suara Bayu meledak. Wajahnya merah, tangannya menunjuk ke arahku. Aku berdiri kaku, masih memeluk Raffi yang kini menjerit ketakutan. Tanganku gemetar. Tubuhku dingin seperti ditelanjangi oleh amarah yang tak kutahu dari mana datangnya. Mas, aku tadi sambil jagain Raffi. Dia rewel dari tadi siang. Aku nggak sempat. Jangan alasan. Kalau memang nggak bisa jadi istri, ngapain dulu nikah? Gagal total kamu. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu. Aku ingin berteriak. Ingin menjelaskan bahwa sejak pagi aku belum duduk. Bahwa aku belum makan. Bahwa aku bahkan belum sempat ke kamar mandi karena Raffi terus rewel dan butuh pelukanku. Tapi mulutku terkunci. Aku hanya diam, menunduk. Air mata menetes satu-satu ke pipi Raffi yang masih kugendong erat. Aku kerja banting tulang tiap hari. Pulang-pulang cuma mau makan enak. Gini amat nasib gue. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Tanganku memeluk Raffi semakin erat. Aku jongkok di lantai, menghindari pecahan piring yang berserakan. Kudekap anakku yang menangis pilu. Suara tangisannya seperti gema kesedihanku sendiri. Malam itu, aku menyapu pecahan piring sambil mengendong anak di satu tangan. Keringat dan air mata bercampur. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menanyakan keadaanku. Tidak ada pelukan. Tidak ada maaf. Aku hanya seorang istri yang dimarahi karena masakan terlalu asin. Tapi bukan soal garamnya. Ini tentang hati yang terus-menerus tidak dihargai. Tentang luka-luka kecil yang makin hari makin dalam. Tentang cinta yang berubah jadi kemarahan. Dan diam yang jadi senjata. Di dapur yang sepi malam itu, aku berdiri sendiri, memandang ke dinding yang retak akibat lemparan piring. Entah kenapa aku merasa, dinding itu mencerminkan hatiku. Sama-sama retak, tapi tetap berdiri. Karena belum ada pilihan lain selain bertahan. Setelah kejadian malam itu, hidup Alia berubah diam-diam. Bayu tak pernah meminta maaf. Tidak juga menyinggung soal piring yang pecah, atau masakan asin yang membuatnya meledak. Keesokan paginya, pria itu tetap mengenakan kemeja birunya, menyisir rambut seperti biasa, menyeduh kopi dan duduk di meja makan seakan tak pernah ada ledakan emosi semalam. Alia diam. Ia menyendokkan nasi ke piring Bayu dengan tangan yang gemetar. Tak ada kata, maaf. Tak ada pelukan. Dan tak ada yang bertanya apakah tangannya luka saat memunguti pecahan piring. Sejak malam itu, dapur tak lagi menjadi ruang yang hangat bagi Alia. Ia mulai memasak dengan perasaan cemas. Selalu mencicipi berulang-ulang. Takut keasinan, takut hambar. Ia bahkan mencatat takaran garam dan gula dengan saksama. Seperti sedang menyusun laporan audit, bukan sekadar masakan rumah tangga. Setiap bunyi sendok yang sedikit terlalu keras di tangan Bayu membuat jantungnya berpacu. Setiap ekspresi datar dari wajah suaminya saat menyuap makanan membuat Alia menggigit bibirnya sendiri, menahan ketakutan yang tak terlihat tapi nyata. Pernah suatu sore, ia memasak hanya dengan air mata. Raffi yang kini mulai bisa merangkak, tertatih-tatih menarik ujung dasternya, meminta digendong. Tapi tangan Alia sedang sibuk memotong cabai, dan matanya buram karena ketakutan akan menu yang mungkin kurang bumbu. Ia mengangkat anaknya sambil tetap menumis, lalu menunduk saat Bayu pulang. Seolah ketakutan akan membuat kesalahan yang baru. Dan Bayu, tetap seperti biasa. Tak banyak bicara, hanya sekali-sekali melempar kalimat tajam tanpa melihat ke matanya. Kamu nggak ganti baju dari tadi. Kok Raffi belum mandi juga? Berantakan banget sih rumah. Tidak ada bentakan. Tidak ada lemparan. Tapi kata-katanya cukup untuk membuat dada Alia terasa dipukul dari dalam. Luka-luka kecil yang tak berdarah, tapi mengikis perlahan. Alia mencoba bertahan. Ia mencoba bercerita. Sore itu, ia menelpon ibunya diam-diam, saat Bayu masih di kantor. Ia duduk di kamar dengan suara pelan, menahan tangis. Bu, aku capek. Mas Bayu marah terus. Kemarin piring dilempar. Cuma karena masakanku keasinan. Aku takut, Bu. Aku ngerasa kayak bukan istri lagi. Cuma, pembantu yang gak pernah cukup benar. Tapi di ujung sana, ibunya hanya terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan. Sabar, nak. Itu biasa dalam rumah tangga.
lelaki emang kadang emosian. Kamu jangan banyak membantah, nanti tambah parah. Ibu juga dulu sering kayak gitu sama almarhum bapakmu. Tapi lihat, ibu bisa bertahan sampai akhir. Ucapan itu membuat air mata Alia jatuh lebih deras. Bukan karena lega, tapi karena kecewa. Ia menutup telepon dan memeluk Raffi yang tertidur. Di rumah kecil itu, hanya suara napas bayi yang terdengar. Dan detak jantung seorang ibu muda yang mulai kehilangan arah. Bukan hanya tubuhnya yang lelah, tapi harga dirinya yang mulai hancur pelan-pelan. Ia mulai kehilangan rasa percaya diri. Takut mengambil keputusan. Takut salah dalam hal sekecil apapun. Bahkan saat Raffi demam dan ia harus memutuskan ke puskesmas atau menunggu, ia gemetar menimbang-nimbang. Takut Bayu akan menyalahkan apapun pilihannya. Alia bukan lagi Alia yang dulu, yang ceria, penuh semangat, dan yakin bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Kini, ia seperti bayangan yang hidup hanya untuk melayani. Tiap malam, sebelum tidur, ia memeluk Raffi erat dan berbisik, "Maaf ya, Nak, Mama belum bisa bahagiain kamu. Tapi Mama janji akan jaga kamu, walau harus sendiri." Di dalam dirinya, ada suara yang mulai tumbuh. Kecil, tapi makin lama makin lantang. Suara yang bertanya, apakah ini cinta? Ataukah hanya ketakutan yang dipoles jadi pengabdian? Dan di malam yang paling sunyi, Alia tahu, luka di kulit bisa sembuh, tapi luka di dalam hati tidak selalu bisa ditambal dengan kata sabar. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Alia mulai menyapu ruang tamu yang dipenuhi mainan Raffi. Anak kecil itu baru saja selesai sarapan dan mulai mengguling-gulingkan mobil-mobilan kesayangannya di lantai. Alia masih memakai daster lusuh, rambutnya diikat seadanya, dan wajahnya belum sempat tersentuh bedak. Belum sempat mandi. Belum sempat duduk. Ia baru saja memeras cucian terakhir ketika Bayu pulang lebih awal karena kerjaannya selesai cepat. Saat pintu terbuka, dan langkah Bayu menapaki ruang tengah, Alia langsung menyambut. "Mas udah pulang? Mau aku ambilin minum dulu?" Tapi Bayu hanya melirik sekilas. Matanya mengitari ruangan yang belum sempurna rapi. "Ini rumah apa kapal pecah, Li? Mainan anak kok dibiarkan berserakan begini?" Alia langsung panik membereskan satu persatu. "Tadi Raffi belum tidur siang, jadi belum sempat aku." Alasan. "Istri temenku tuh anaknya 2. Rumah tetap rapi. Kamu itu kerjaannya cuma di rumah. Tapi nggak ada yang beres. Ngapain aja seharian?" Kalimat itu menghantam Alia seperti palu. Ia membisu, memunguti mainan satu persatu sambil menahan air mata. Raffi berdiri mematung, seolah ikut merasakan tekanan yang bahkan belum ia mengerti. Sore itu, Bayu makan dalam diam. Alia menyajikan tumisan sederhana dan sup ayam, berharap ada pujian kecil, atau setidaknya tidak dimarahi. Tapi Bayu hanya menyendok, lalu meletakkan sendoknya kembali ke piring. "Masakannya hambar. Kamu itu nggak belajar-belajar juga ya dari kemarin?" Alia memandang Bayu dengan mata basah. "Aku udah ikutin resepnya, Mas. Aku..." Bayu langsung menyela. "Udahlah. Lihat istri temanku, yang kemarin kita ke rumahnya. Masaknya enak, orangnya rapi, nggak bawel, bisa diajak ngobrol. Nggak kayak kamu, ngomong dikit aja nadanya kayak ngeluh terus." Alia terdiam. Tidak ada kata yang bisa dikeluarkannya. Dalam hatinya ia menjerit. Bahwa ia tidak pernah ingin jadi istri yang mengeluh. Bahwa yang ia lakukan setiap hari adalah perjuangan. Ia mencuci dengan tangan karena mesin cuci rusak. Ia membersihkan rumah sambil menggendong anak. Ia makan terakhir setelah semua kenyang. Ia bangun paling pagi dan tidur paling malam. Tapi semua itu seperti tak terlihat di mata Bayu. Malam itu, Alia berdiri di depan cermin. Menatap dirinya sendiri. Rambut yang rontok karena stres dan kelelahan. Mata yang menghitam karena kurang tidur. Bibir yang kering karena lupa makan. Tubuh yang mulai kurus meski tak sempat diet. "Apa aku jelek?" gumamnya lirih. "Apa aku benar-benar tidak berguna seperti kata Bayu?" Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Dulu ia yakin, ia adalah perempuan kuat. Perempuan mandiri yang bisa mencintai dengan tulus. Tapi kini, ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu.
Ia hidup, tapi tak benar-benar bernapas. Teman-temannya di grup WhatsApp sering memajang foto bahagia bersama suami masing-masing. Jalan-jalan ke pantai, makan malam romantis, ucapan manis di hari ulang tahun. Alia tak pernah memposting apapun. Ia tak ingin semua orang tahu bahwa senyum dalam foto hanya akan jadi kebohongan. Ia pernah ingin bercerita, tapi siapa yang akan percaya? Di mata orang lain, Bayu adalah suami yang bertanggung jawab. Pekerjaan tetap, penampilan rapi, pintar bersosialisasi. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah mereka, ada istri yang menangis diam-diam di kamar mandi, hanya karena salah menata sendok. Semakin hari, Alia makin jarang bicara. Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut. Takut setiap ucapannya jadi bahan celaan. Takut disalahkan atas segala hal. Ia makin sering merasa sendirian, meski rumah tidak pernah benar-benar kosong. Ia tidur di sebelah seorang suami, tapi hatinya seperti berada di ruangan yang terpisah. Ia membesarkan anak, tapi seperti tak pernah cukup layak disebut ibu yang baik. Alia merasa terperangkap. Bukan dalam rumah, tapi dalam bayang-bayang harapan yang dulu ia ciptakan sendiri, bahwa pernikahan akan membawa kebahagiaan, bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Malam itu, Alia duduk di lantai, memeluk Raffi yang tertidur di pangkuannya. Dan untuk pertama kalinya, ia membisikkan kalimat yang selama ini hanya ia simpan dalam batin. Kalau suatu hari Mama pergi, kamu harus tahu. Mama pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena sudah tidak bisa napas lagi di rumah ini. Lalu ia menangis. Bukan karena lemah, tapi karena ia tak tahu, sampai kapan dirinya bisa bertahan menjadi istri yang hanya dipandang ketika salah, tapi tak pernah dipeluk ketika lelah. Hujan turun sejak siang. Deras dan dingin. Seperti hatinya yang sudah lama basah oleh luka yang tak kasat mata. Alia duduk di sudut kamar, di dekat jendela yang mengembun. Di tangannya, sebuah buku kecil bersampul biru muda yang sudah agak pudar. Itu adalah buku kosong yang dulu diberikan ibunya saat Alia masih gadis. Waktu itu, ibunya berkata, "Kalau kamu sedih, tulislah, biar nggak meledak di dalam dada." Dan malam ini, setelah bertahun-tahun buku itu terdiam di laci, akhirnya dibuka lagi. Dengan tangan gemetar, Alia menulis, "Aku tidak tahu sejak kapan aku berhenti merasa bahagia. Tapi aku ingat rasanya. Dulu, hatiku ringan, langkahku semangat, mataku punya cahaya. Kini, semuanya terasa berat. Nafas saja rasanya sulit. Apa aku ini tidak pantas dicintai?" Air matanya menetes di atas tulisan itu, membasahi tinta yang belum kering. Ia melanjutkan, "Aku bukan istri sempurna. Tapi aku mencoba. Setiap hari aku mencoba. Tapi rasanya selalu salah, selalu kurang, selalu gagal." Hari-hari belakangan ini, Alia semakin diam. Bahkan kepada Raffi, ia kadang kehilangan suara. Hanya pelukan, usapan, dan senyuman tipis yang ia punya. Bayu, seperti biasa, pulang dengan ekspresi lelah dan emosi yang mudah tersulut. Hari itu, hanya karena Alia menaruh handuk di tempat yang menurut Bayu tidak seharusnya, ledakan itu datang lagi. "Kamu ini ya, dibilangin gak ngerti-ngerti. Aku capek kerja, pulang malah lihat rumah kayak kapal pecah dan istri gak bisa diatur." Alia berdiri, menatap Bayu dengan mata yang sudah tidak berkaca-kaca lagi. Hatinya sudah terlalu sering pecah, hingga kini tinggal serpihan yang tak tahu arah. "Mas, aku cuma ingin diperlakukan sebagai manusia." Bayu terdiam. Tak biasa Alia membalas, meski dengan suara pelan dan lirih. "Aku bukan robot, Mas. Aku juga capek. Aku juga butuh dimengerti, walau sedikit saja." Bayu mencibir, lalu melangkah cepat. Tanpa banyak kata, tangannya melayang ke wajah Alia. Pelak. Suara itu memecah keheningan rumah. Raffi yang sedang bermain langsung menangis keras. Alia terdiam. Tak menangis. Tak menjerit. Hanya memegang pipinya yang memerah. Bayu memandangnya dengan mata membara, lalu berkata, "Jangan lawan aku kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini." Alia menunduk. Ia memeluk Raffi yang masih ketakutan, membawanya masuk ke kamar tanpa berkata apapun. Malam itu, ia menulis lagi.
Hari ini, aku ditampar. Bukan karena aku salah besar. Tapi karena aku hanya ingin diakui sebagai manusia. Banyak orang berpikir, kekerasan itu hanya jika tangan melukai. Tapi bagiku, lebih sakit ketika setiap kata membunuh jiwaku perlahan. Aku diam bukan karena takut, tapi karena rasanya, hatiku sudah mati rasa. Tidak ada lagi yang bisa disakiti dari hati yang sudah kosong. Ia menutup bukunya, menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian dalam lemari, seperti menyembunyikan luka yang tak bisa ia bagikan kepada siapa-siapa. Ia memandang ke arah Raffi yang tertidur. Nafas anak itu tenang, damai, dan polos. Mama akan bertahan. Tapi tidak untuk selamanya, bisiknya. Lalu ia menatap langit-langit kamar yang retak di ujung, dan berkata dalam hati, kalau semua orang menganggap ini biasa dalam rumah tangga, lalu siapa yang peduli pada perempuan yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri? Dalam diam, ia masih berharap bahwa suatu hari, ia tidak perlu menulis semua rasa sakitnya dalam buku. Tapi bisa mengatakannya lantang, kepada dunia, bahwa ia juga manusia, yang berhak dicintai, dihargai, dan dihormati. Dini hari, tubuh Raffi terasa panas sekali di pelukan Alia. Nafasnya berat, dan sesekali tubuh mungil itu menggigil meski sudah dibalut selimut tebal. Alia panik, mengganti kompres yang sudah tak dingin, sambil terus memanggil-manggil nama anaknya. Raffi sayang, bangun ya, nak, dikit lagi. Mama bawa ke dokter, ya. Ia menoleh ke samping, menatap ponselnya yang sudah 10 kali menghubungi Bayu. Tak satu pun dijawab. Ia tak bisa menunggu lagi. Dengan jaket lusuh, ia membungkus tubuh Raffi, menyelimutinya dengan kain panjang, lalu memanggil ojek online dengan tangan gemetar. Hujan belum reda sejak malam, jalanan licin dan dingin menusuk tulang. Tapi tak ada pilihan. Anaknya harus selamat. Di IGD, dokter langsung meminta Raffi dirawat inap. Dugaan sementara, infeksi saluran pernapasan. Alia mengangguk pelan. Matanya kosong. Tapi tangannya terus menggenggam tangan kecil itu sekuat mungkin. Sabar ya, nak. Mama di sini. Beberapa jam kemudian, ia duduk di bangku tunggu, memandang anaknya yang terbaring lemah di kasur rumah sakit. Alat infus menempel di tangan kecil itu. Perawat menanyainya soal administrasi. Alia hanya tersenyum kaku, lalu mengeluarkan dompet kecil dari tas, dan menatap gelang emas tipis yang sudah tak pernah ia pakai sejak menikah. Warisan dari almarhumah ibunya. Tangannya gemetar saat melepasnya. Maaf, Bu, saya bisa gadaikan ini di koperasi rumah sakit kan? Saya butuh untuk biaya awal, bisiknya pelan. Setelah semua diurus, Alia kembali ke bangsal. Duduk di tepi ranjang. Matanya bengkak karena lelah dan kurang tidur. Tapi bukan hanya tubuhnya yang lelah. Jiwanya pun seperti terus terseret dalam kubangan luka. Bayu baru mengirim pesan pukul 10 pagi. Aku nggak bisa datang. Rapat penting. Kamu urus aja sendiri. Nanti aku transfer. Tak ada kata, bagaimana kondisi anak kita? Atau, kamu butuh bantuan apa? Alia menatap layar ponsel itu lama sekali. Lalu meletakkannya terbalik di meja. Ia memandangi wajah Raffi. Anak itu tampak pucat, napasnya belum stabil, dan matanya masih tertutup. Alia mengusap rambut anaknya perlahan. Maaf ya, nak, kamu harus lihat mama begini. Sendirian. Tapi bukan karena mama lemah. Mama cuma terlalu sering berpura-pura kuat. Sore harinya, hujan turun lagi. Rumah sakit menjadi dingin dan sepi. Tangisan bayi terdengar dari ruangan lain, membuat hati Alia makin rapuh. Ia membuka buku biru kecilnya lagi, dan menulis. Hari ini, aku menggadaikan satu-satunya benda yang tersisa dari almarhumah ibu. Gelang emasnya. Gelang yang dulu ibu bilang jangan dijual, karena itu kenangan terakhir darinya. Tapi aku sudah kehabisan cara. Suamiku tak datang, tak peduli. Dan aku sendirian di sini, dengan anakku yang sakit, bertarung dengan rasa takut. Aku duduk di sini, memandang anak yang berjuang untuk hidup, dan mulai bertanya, kenapa aku masih bertahan dalam rumah yang hanya memberiku luka? Apa aku terlalu takut pergi? Atau, aku terlalu berharap dia akan berubah?
Air mata jatuh satu persatu. Tapi Alia tak menyekanya. Ia biarkan mengalir. Seperti sungai kecil yang akhirnya menemukan jalan keluar dari bendungan kesabaran yang selama ini ia bangun. Saat malam tiba dan Raffi mulai tidur dengan tenang, Alia duduk di balkon kecil dekat ruang rawat. Rumah sakit yang dingin, angin malam yang lembab, dan suara langkah perawat di koridor terasa seperti latar dari film yang terlalu sunyi. Dalam hati, ia berkata, "Aku masih muda. Aku masih bisa bertahan. Tapi, aku juga masih punya hak untuk bahagia." Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, atau setelah Raffi sembuh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa, jika hidup seperti ini terus, maka pergi bukan berarti menyerah. Tapi mungkin satu-satunya cara untuk tetap hidup. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Rumah itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mencekam. Suara detik jam dinding terdengar begitu keras di telinga Alia, seolah menghitung mundur ke sesuatu yang sudah lama ia pendam, keberanian. Alia baru saja selesai menidurkan Raffi yang kini sudah sembuh. Anak itu tidur pulas di kamar. Tubuh kecilnya meringkuk dalam selimut tipis, wajahnya damai. Tak ada yang tahu berapa banyak luka batin Alia sembunyikan demi satu alasan, agar anaknya bisa tumbuh tanpa menyaksikan ibunya hancur. Bayu pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi tetap membawa amarah. Begitu masuk rumah, ia langsung membuka kancing baju sambil menggerutu. "Mana tehnya? Kamu ngapain aja sih di rumah?" tanyanya dengan suara tinggi. Alia menoleh dari dapur, dengan tangan yang masih basah karena mencuci piring. "Maaf, Mas, aku belum sempat buat teh. Raffi baru tidur. Tadi agak rewel." Bayu langsung membanting tas kerjanya ke sofa. "Kamu ini ya, dasar nggak bisa diandalkan. Di rumah aja kerjaannya cuma bikin masalah. Istri-istri lain itu tahu diri, bisa nyenengin suami." Alia tidak menjawab. Ia menatap Bayu dengan mata tenang. Tidak lagi takut. Tidak lagi gemetar. Bayu berjalan mendekat ke meja makan. Ia mengambil gelas dan melemparkannya ke lantai. Prang! Suara pecahan kaca memekakkan telinga. Tapi tak satu pun membuat Alia bergeming. Ia hanya menarik napas panjang. "Kalau kamu cuma bisa nunjukin kuasa dengan pecahin barang dan bentak-bentak istri, berarti kamu gagal jadi laki-laki, Mas." Bayu membelalak. "Apa kamu bilang?" Alia maju satu langkah. Matanya lurus menatap mata Bayu. "Lemparlah piring sesukamu. Hancurkan semua isi rumah kalau itu bikin kamu merasa berkuasa. Tapi jangan pernah lagi kamu hancurkan harga diriku." Bayu hendak membalas, tapi lidahnya keluh. Ia tak pernah melihat Alia seperti ini. Bukan karena berani, tapi karena sudah tidak takut kehilangan apa-apa lagi. "Aku pernah bertahan karena cinta. Lalu bertahan karena anak. Lalu karena takut. Tapi malam ini aku sadar, yang kutinggalkan bukan rumah, tapi neraka." Alia melangkah masuk kamar. Ia membungkus pakaian Raffi secukupnya, lalu mengambil beberapa helai bajunya sendiri dan memasukkannya ke dalam tas. Bayu mengejarnya. "Kamu mau kemana?" "Hah? Jangan main-main." Alia menoleh pelan. Tatapannya bukan penuh dendam. Justru datar. Dingin. Tapi penuh wibawa. "Aku gak main-main, Mas. Aku mau pergi. Bukan kabur. Tapi menyelamatkan diriku sendiri." Ia menggendong Raffi yang masih terlelap, membawanya ke ruang depan. Bayu masih berdiri di ambang pintu kamar, antara bingung dan marah. "Kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Hah? Kamu pikir gampang jadi ibu tunggal?" Alia menatapnya terakhir kali, kemudian berkata pelan namun tajam, "Mungkin tidak mudah. Tapi aku lebih memilih hidup susah daripada hidup terinjak setiap hari." Dengan langkah pasti, Alia keluar dari rumah yang selama ini ia sebut rumah tangga. Rumah itu tetap berdiri, tapi hatinya sudah lama roboh di dalamnya. Di luar, angin malam menyambutnya. Tapi malam itu, udara dingin tak seberapa dibanding beban yang akhirnya berhasil ia lepas dari pundaknya. Ia menelpon ojek online. Tak tahu akan kemana. Tapi ia tahu satu hal. Langkahnya malam itu adalah awal dari keberanian yang selama ini ia kubur dalam diam.
Ia menatap wajah Raffi di pelukannya dan berbisik. Mulai malam ini, Mama nggak akan izinkan kamu tumbuh dalam rumah yang penuh bentakan dan ketakutan. Kita akan mulai dari nol, Nak. Tapi kita akan mulai dengan harga diri yang utuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tersenyum. Senyum kecil. Tapi dari hati yang akhirnya mulai sembuh. Pagi itu, matahari muncul malu-malu dari balik jendela kayu di kamar masa kecil Alia. Dindingnya masih dipenuhi stiker bunga dan kutipan-kutipan lama yang pernah ia tulis saat remaja. Kini, kamar itu kembali menjadi saksi perjalanan hidupnya. Bukan lagi sebagai gadis penuh impian, tapi sebagai seorang ibu yang sedang belajar menyembuhkan luka. Raffi tertidur di sampingnya. Napasnya tenang. Wajahnya tampak lebih segar sejak tinggal di rumah orang tua. Tidak ada lagi tangisan tengah malam karena teriakan atau ketegangan di udara. Rumah kecil ini hangat, meski sederhana. Dan bagi Alia, kehangatan itu jauh lebih berarti daripada semua fasilitas yang pernah ia miliki bersama Bayu. Hari-harinya kini dipenuhi kesibukan baru. Ia mulai menjahit lagi, keahlian yang dulu hanya dianggap hobi saat gadis. Mesin jahit lama ibunya ia bersihkan, dan perlahan ia menerima pesanan kecil dari tetangga. Sarung bantal, daster, bahkan serbet kain. Sore hari, ia membuat kue rumahan. Kue bolu pisang, pastel, dan onde-onde yang ia titipkan ke warung sekitar. Beberapa teman sekolah yang dulu sempat hilang kontak mulai melihatnya aktif kembali di grup WhatsApp dan menawarkan kerjasama. Alia menyambutnya dengan pelan, tak tergesa. Ia tahu luka di dalam belum sepenuhnya sembuh, dan tak semua senyum bisa ia tarik selebar dulu. Tapi langkahnya sudah dimulai. Malam hari, setelah Raffi tidur, Alia membuka laptop butut warisan almarhum ayahnya. Ia mengikuti kelas online gratis yang ia temukan dari komunitas perempuan penyintas kekerasan rumah tangga. Topiknya tentang self-worth, tentang membangun kembali harga diri, tentang memulihkan luka batin dengan mengenali trauma. Di layar, pembicara berkata, "Memaafkan bukan berarti kembali. Kadang, kita perlu berhenti mencintai orang yang menyakiti, dan mulai mencintai diri sendiri yang terluka." Alia terpaku. Kalimat itu menembus ke dalam jiwanya. Ia teringat malam-malam panjang di rumah itu, saat ia menangis sambil berdoa agar Bayu berubah. Tapi sekarang ia tahu, mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Lagi. Nama itu muncul di layar. Bayu. Sudah entah yang keberapa kali. Beberapa kali Bayu menelepon, beberapa kali kirim pesan panjang. Permintaan maaf, janji tak akan mengulangi, permohonan agar bisa bertemu Raffi. Tapi Alia tak menjawab. Bukan karena benci, tapi karena hatinya sudah tahu, ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata, maaf. Ada retak yang tidak bisa disambung hanya karena penyesalan datang terlambat. Malam itu ia menulis di buku biru kecilnya. Hari ini aku tidak menangis. Hari ini aku tidak gemetar. Hari ini, aku mulai merasa, aku cukup. Aku bukan istri gagal. Aku hanya terlalu kuat bertahan dalam hubungan yang salah. Dan hari ini, aku tidak lagi bertahan. Aku sedang hidup. Esok paginya, saat Raffi menggambar di lantai ruang tengah, ia menyelipkan satu kalimat pada gambar rumah kecil yang ia gambar dengan krayon. Rumah kita sekarang kecil, tapi penuh cinta. Alia tersenyum membaca itu. Ia tahu jalan ini masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia tak lagi berjalan di tempat yang membunuh perlahan. Kini, setiap langkah adalah arah menuju hidup yang ia pilih sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri dan anak yang ia cintai tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap cermin dan membisikkan pelan pada bayangannya. Terima kasih ya, sudah bertahan sejauh ini. Pagi itu, sinar matahari masuk pelan-pelan melalui jendela rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dapur sempit itu sudah ramai oleh aroma bolu pisang yang baru keluar dari oven. Raffi, kini duduk di bangku kecil, membantu mengaduk adonan kue selanjutnya sambil sesekali mencuri topping coklat yang disiapkan ibunya. "Ma, kue yang ini buat warung Bumira juga, ya?" tanya Raffi dengan mata berbinar. Alia mengangguk sambil mengusap rambut anaknya. "Iya. Buat dititip jual. Tapi satu loyang buat kita, dong."
Suara mereka bersahutan dengan tawa kecil yang mengisi ruang rumah sederhana itu. Tak ada barang mahal, tak ada pendingin ruangan atau lemari kaca tinggi. Tapi udara di sana terasa hangat, bukan karena matahari, melainkan karena tak ada lagi teriakan, ketakutan, atau perasaan tidak berharga. Alia kini menjalani hidup baru. Tak selalu mudah, tapi jauh lebih damai. Ia mulai menulis. Awalnya hanya catatan kecil di media sosial, membagikan pengalamannya dengan hati-hati. Tapi komentar yang masuk membuatnya sadar. Ternyata banyak perempuan lain yang pernah, atau sedang, menjalani luka yang sama. Ia membuat blog sederhana berjudul, Perempuan Juga Manusia. Tulisan-tulisannya bukan untuk menyudutkan, bukan juga untuk membenci laki-laki. Tapi untuk memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini dikubur oleh kata, sabar, aib, dan takdir. Tulisan pertamanya. Aku pernah bertahan, sampai hampir kehilangan diriku sendiri. Tulisannya menyebar. Bukan viral karena sensasi, tapi karena mewakili suara hati banyak perempuan yang selama ini diam. Komunitas kecil terbentuk. Alia mulai diundang jadi pembicara daring oleh Forum Ibu Muda. Ia mengisi kelas kecil tentang mengenali kekerasan emosional, tentang pentingnya harga diri, dan tentang bagaimana seorang ibu bisa mencintai anak, tanpa harus melupakan dirinya sendiri. Satu malam, ia duduk di depan laptop, menulis sambil sesekali menatap Raffi yang tertidur di sampingnya. Lalu ia mengetik, "Aku dulu percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi cinta yang tak disertai hormat dan kemanusiaan hanya akan menjadi luka. Aku tidak bercerai karena aku benci suamiku. Tapi karena aku mencintai diriku dan anakku lebih dari luka yang kuterima." Kesabaran seorang istri bukan berarti ia harus menutup mata dari kekerasan. Kesetiaan bukan berarti membiarkan diri diinjak setiap hari. Kita semua punya hak untuk hidup dalam cinta yang sehat, yang mengangkat, bukan menenggelamkan. Tulisan itu ditutup dengan satu kalimat sederhana, tapi menggugah. Kalau kamu membaca ini dan merasa cerita ini mirip denganmu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Alia menatap layar dan menarik napas dalam-dalam. Ia tak tahu seberapa banyak perempuan yang membaca tulisannya sambil menahan air mata. Seperti dulu ia membaca kisah orang lain sambil berharap punya keberanian yang sama. Tapi malam itu, ia tahu satu hal, perjalanannya belum selesai. Tapi setidaknya, ia tak lagi berjalan sambil memikul rasa bersalah yang bukan miliknya. Ia memeluk Raffi, mencium keningnya yang hangat. "Terima kasih ya, Nak, karena kamu, Mama jadi kuat. Tapi sekarang, Mama belajar jadi kuat juga karena diri Mama sendiri." Esok harinya, Alia berdiri di depan cermin. Tidak ada bedak tebal, tidak ada senyum dipaksakan. Tapi tatapan itu berbeda. Lebih jernih, lebih sadar. Ia menatap dirinya, lalu berbisik pelan. "Aku baik-baik saja. Dan aku berhak bahagia." Di balik senyum Alia hari ini, ada luka yang pernah membusuk. Tapi ia merawatnya, mengeringkannya, dan kini menjadikannya pelajaran. Karena ia percaya, cinta tidak seharusnya menyakitimu. Dan menjadi perempuan bukan berarti rela dimarahi, dibentak, atau dijadikan pelampiasan. Kita bukan pelayan. Kita bukan boneka sabar. Kita manusia. Dan setiap manusia pantas dihargai.